Saya sebenarnya orang yang kurang setuju dengan adanya pilkada di tengah pandemi seperti ini. Tidak setuju Anda dengan pilkada? Betul. Jadi memang yang bisa menghargai ini adalah generasi-generasi kita sendiri. Kalaupun generasi sebelum kita mencoba untuk menghargai, nggak dapat juga feel-nya. Saya ini siapa yang bisiki Fadli Ananda untuk kemudian terjun ke politik ini? Banyak orang yang bilang seperti itu. Bagus ini, wali kota pemimpin tak. Tapi ini orang-orang di bawahnya, Dede. Betul. Are you ready? Alright, time is yours. Fadli Ananda, Pak Dokter. Om Rijal Jamal. Masya Allah, saya harus menghubungi berapa kali, kemudian bisa mencocokkan waktu dengan Pak Dokter. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bisa hadir di tempatnya Om Rijal ini. Amin, amin. Terus terang Dok, kalau saya ketemu dokter itu selalu saya langsung, yang awalnya saya pesimis, menjadi optimis. Karena saya baca dokterpreneur itu Dok. Luar biasa kisahnya, luar biasa mengangkat kita punya psikologi menjadi jauh lebih baik sebagai anak muda. Ya Alhamdulillah, kalau bisa menginspirasi, saya sangat senang sih berbagi tentang cerita walaupun tidak sempurna. Cuman untuk berbagi itu menurut saya suatu hal yang luar biasa lah. Dokterpreneur itu memang Dok memang dia baku makan, sudah baku pakem itu dokter dan entrepreneur, atau memang baru, atau tidak semua orang bisa seperti itu? Itu bahasa aja sebenarnya. Selama ini kita tahu dokter yang sibuk dengan dunianya sendiri. Betul. Sibuk praktek, sibuk ngurusin pasiennya, sibuk meladeni pasien-pasiennya, dan akhirnya meninggalkan dunianya ceritanya. Dan itu adalah kehidupan dokter. Berbeda dengan entrepreneur yang harus mencari makan untuk keluarganya. Betul, karyawannya harus bergaul, harus bermain kemana-mana, harus fight kemana-mana, harus buka jaringan seluas-luasnya. Itu sangat berbeda sebenarnya. Kehidupan itu dua berbeda sebenarnya. Dokter dan entrepreneur. Kalau dokter itu lebih mewakafkan dirinya untuk pengabdian kepada pasiennya, kepada masyarakat itu sendiri. Oke, menarik ini. Dan entrepreneur itu mengabdikan diri untuk keluarganya. Oke. Tapi bagaimana kehidupan dokter setelah corona, Dok? Kehidupan saya sih so far nggak ada masalah sebenarnya. Kalau nggak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan, walaupun ya di sisi entrepreneurnya pasti ada masalah, dan saya merasa semua entrepreneur merasakan hal yang sama dengan saya. Keren, luar biasa. Baik Dok, banyak hal yang kemudian saya selaku anak muda, milenials lah, kita ingin tahu bagaimana success story. Tetapi success story itu bisa kemudian kita tahu, bisa kemudian kita inspirasi, tentu ada banyak tantangan. Betul. Ada lika-liku di sana, ada pengorbanan di sana, bahkan mungkin ada cibiran Dok. Betul. Nah, kali ini Dok, sebelum saya lanjut, karena semua orang yang duduk di kursi Time is Yours ini semuanya harus di rapid test. Siap. Karena kita new normal ini. Iya, betul. Ini kita sudah jaga jarak. Sudah jaga jarak, makanya kita pakai 2 meja Dok. Betul. Karena kita tahu mau undang dokter ini, jadi nanti kita diprotes ini. Oke, baik. Rapid test buat Dr. Fadli Ananda. Musik atau balap? Balap. Dokter atau pengusaha? Dokter. Barcelona atau Real Madrid? Nggak ada kedua-duanya. AC Milan, Bos. Oke. AC Milan, Pak, jelas Pak. Nah, ini menarik. Haji Mardani atau Haji Hisam? Dua-duanya. Tadi tidak ada dua-duanya. Sekarang dua-duanya. Terakhir, anak muda baper atau anak muda mager? Mager lah, lebih bagus daripada baper. Anak muda mager. Kenapa kalau orang baper, Dok? Apa masalahnya? Anak muda itu menurut saya zaman sekarang ya dikurang-kurangin bapernya lah. Oh begitu. Namanya kita ini eranya sekarang seperti ini ya, memang kebanyakan harus mengurangi lah bapernya pokoknya. Saya nggak bisa menjelaskan secara sistematis bagaimana caranya anak muda sekarang. Cuman yang penting jangan baper dulu. Memang baper itu masalah besar Dok ya? Dalam sebuah interaksi atau sebuah prinsip lingkungan? Kalau saya pribadi sih dengan kondisi seperti ini terlalu susah lah kalau kita hidup dengan terlalu banyak bapernya. Bawa perasaan terus. Betul. Dan hidup terlalu
besar lah untuk kita baper-baperin. Tapi malas gerak, mager juga itu tidak produktif dong. Mager betul-betul tidak produktif. Cuman lebih bagus sedikit daripada baper. Sebenarnya tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Cuman ya harus memilih, ya harus mager aja. Mager aja. Rebahan. Saya pribadi kalau umpama nggak ada kerjaan sebenarnya kaum rebahan juga di rumah. Kaum rebahan. Tapi rebahannya itu main insting, main jaringan. Betul. Nah, itu yang kita harapkan dari mager aktivitas itu, Dok. Betul. Anak muda kan sekarang dengan mager di rumah aja sudah bisa menjadi duit, sudah bisa menjadi influence ke orang-orang, sudah bisa memberikan hal-hal positif kepada orang. Contohnya, Dok? Contohnya ya bergerak di handphone. Contoh zaman sekarang ini kan kita sudah banyak profesi yang 20 atau 10 tahun kemarin tidak ada. Contoh seperti profesinya Om Rijal Jamal ini. Kreator. Konten kreator, YouTuber, selebgram itu kan nggak ada di zaman-zaman 10 tahun yang kemarin. 5 tahun bahkan belum ada. Atau baru mulai lah 5 tahun kemarin. Jadi maksudku dengan magernya kita sebenarnya kita bisa memberikan hal-hal yang positif. Dengan bermain gadget kita. Itu menarik tadi, Dok. Saya mau mulai di situ, Dok. Kreator, YouTuber, selebgram dan sebagainya. Seorang Dr. Fadli Ananda menganggap itu sebagai profesi anak muda yang kalau saya bisa katakan cukup menjanjikan. Betul. Tapi itu kacamata nasional, Dok. Betul. Lokal menurut saya itu belum terlalu, Dok. Profesi ini belum terlalu diterima oleh pasar di lokalnya. Contoh misalnya, Dok. Seberapa sering pemerintah melibatkan mereka para kreator? Bagaimana kebijakan pemerintah dimaksimalkan potensi para selebgram influencer? Betul. You see seperti saya berpikir memang generasi kita ini cara berpikirnya agak berbeda dengan generasi-generasi sebelum kita. Jadi memang yang mengerti seperti ini, ya memang generasi-generasi kita. Jadi memang yang bisa menghargai ini adalah generasi-generasi kita sendiri. Kalaupun generasi sebelum kita mencoba untuk menghargai, nggak dapat juga feel-nya. Begitu. Seperti itu. Kalau saya pribadi dan kenapa kita harus terjun ke dunia kebijakan, ya kita mau memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu. Kita mau hadir untuk mengisi kondisi-kondisi seperti itu. Seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman milenials? Seperti apa yang dirasakan semua teman-teman milenials dan pekerjaan-pekerjaan anak-anak industri kreatif yang ada di kota itu sendiri sebenarnya. Sorry Dok, saya agak terganggu. Berarti generasi, kita tadi banyak bicara generasi, Dok. Berarti generasi, bagaimana cara menyampaikannya? Generasi yang misalnya di atas kita. Iya, betul. Generasi di atas milenial, taruhlah misalnya generasi baby boomers. Iya, baby boomers dan sebagainya. Berarti apakah ini masalahnya di mindset atau mereka tidak mau diganggu ruangnya, Dok, oleh anak-anak muda yang justru lebih transparan, lebih lebih menerima dengan keadaan ini? Bagaimana, Dok? Masalahnya di mana? Menurut saya generasi kita ini adalah generasi milenial, ini adalah generasi yang merasakan zaman konvensional dan zaman digital itu sendiri. Kita juga sempat merasakan, kalau Rijal ingat, main gasing, main enggo. Itu andalan itu waktu kecil, Dok. Main bom. Ya, itu kan masih kita lakukan. Dan itu kan kalau anak-anak generasi sekarang, generasi Z sudah tidak melakukan itu. Betul-betul mereka full of digital. Jadi saya pribadi melihat cara pandang kita pun ke generasi-generasi Z ini sudah berbeda juga sama generasi kita ini sekarang yang millennials ini. Mereka bahkan bisa lebih selangkah sampai 3 langkah lebih maju daripada pemikiran kita, karena dia sudah dari awal sudah mengerti ini. Kita ingatlah pertama handphone muncul ndak seperti sekarang. Kita masih belajar bagaimana caranya SMS, bagaimana caranya ini, tiba-tiba ada lagi bagaimana caranya WhatsApp, bagaimana caranya Line, BBM dan sebagainya lah. Itu kan perkembangannya cepat sekali. Dan saya yakin dengan perkembangan zaman ini harus ada keterwakilan yang bisa memahami perkembangan itu sendiri. Harus ada keterwakilan. Harus ada keterwakilan yang memahami perkembangan itu sendiri. Seberapa urgent itu, Dok? Urgentnya sebenarnya ya harus ada yang berani untuk mengambil peran di situ. Karena kalau kita tidak mengambil peran di situ dalam hal kebijakan ini sendiri, tidak ada yang bisa menghargai atau tidak ada bisa memberikan ruang yang sebesarnya untuk
pekerjaan-pekerjaan baru tersebut. Iya, pekerjaan baru yang lahir karena era digital. Betul. Iya, karena terus terang beberapa teman-teman kita pernah ngumpul-ngumpul lah, ngopi-ngopi dan apa segala macam. Kadang kita melihat ini dia rasa jika ini pemerintah kita ada ini. Betul. Karena ya kita tahu lah berbagai, bahkan teman-teman sekarang itu atau masyarakat lah saya katakan, kita ambil landscape-nya Makassar. Orang tidak percaya lagi, bukan tidak percaya sebenarnya, lebih mau lihat ngikutin perkembangan Makassar Info dibanding humas pemerintah kota. Betul. Karena semuanya sudah ada di sana. Nah itu hal yang wajar, Dok, atau ada yang masalah di pemerintahan kita? Dari awal saya selalu tagline saya itu adalah kolaborasi dan sinergitas. Kolaborasi dan sinergitas. Kenapa harus kolaborasi dan sinergitas? Ada kita ini waktu antara ceritanya, antara era konvensional dan era digital itu sendiri. Oke. Jadi kita ini perantara di situ, dan kita harus bisa memahami kondisi tersebut, kondisi perantara tersebut. Jadi memang kita harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi dengan orang yang lebih senior, yang lebih tahu pengalamannya bagaimana. Dan kita harus juga mengerti ada untuk teman-teman yang hidup di era sekarang ini, yang betul-betul terpapar oleh era digital itu sendiri. Begitu. Sehingga kadang saya melihat, Kak, berarti oke lah kita simpulkan berarti pemerintahan kita ke depan perlu memang diisi oleh anak-anak muda. Saya bacanya begitu, Dok. Pemahaman-pemahaman yang kira-kira dapat menyelesaikan, cepat beradaptasinya. Betul. Kayak contoh ini corona, Dok. Iya. Saya secara sisi lain, bersyukur banget dengan adanya corona karena ada adaptasi kebiasaan baru, AKB. Betul. Kenapa tidak adaptasi kebiasaan baru ini juga ini kan persoalan kesehatan, jaga kebersihan. Kenapa itu tidak diterapkan di pemerintahan kita? Betul. Adaptasi kebiasaan baru dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Betul. Jokowi selalu bilang, kita mau berubah, kita sudah berubah lagi. Dunia, berubah lagi zaman. Betul. Jadi memang dibutuhkan kecepatan. Betul. You mean Fadli Ananda maksud adalah bahwa orang tua tidak bisa cepat? Orang tua bisa cepat. Cuman untuk beradaptasi dengan lingkungan sekarang ini, orang tua membutuhkan waktu lebih lama daripada anak muda. Wow. Anda yakin sekali dengan statement itu, Dok, ya? Saya yakin karena semua zaman seperti itu. Saya pun kadang-kadang melihat anak saya sudah bisa hafal 1 juz, 2 juz, yang dimana waktu kecil itu saya tidak bisa melakukan itu. Tidak secepat mereka. Dan memang ini perkembangan zaman, Bos. Dan otaknya mereka sudah bisa mampu menerima itu. Dan waktu itu sebenarnya kita juga mampu, cuman kita nggak bisa karena zamannya belum bisa, jadi masih susah dapat. Sekarang informasinya mungkin susah, tempat belajarnya susah. Sekarang udah beda, Bos. Jadi kita harus mengakuin kalau umpama memang zaman ini terus berkembang dan berkembang. Sehingga itulah kenapa kita perlu menyesuaikan. Dan ya teori Darwin selalu bilang, Bos, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, ya kita bakalan termakan oleh zaman itu sendiri. Oke lah, kalau kita bicara kota, Dok. Siap. Kalau kita bicara desa, anak-anak muda yang di kampung, berarti mereka dong harus tinggalkan kampungnya untuk ke kota. Karena apa yang mereka dapat digital di kampungnya, di desanya. Nah, bagaimana seorang Fadli Ananda melihat hal-hal seperti itu? Akhirnya semua menumpuk di Makassar nih, di Jakarta nih, di Surabaya nih. Ini kayak gimana cara memberikan pemahaman lebih luas? Jadi memang keterlibatan pemerintah yang sangat besar, pemerintah pusat, untuk bisa memberikan semua daerah ini bisa mengikuti perkembangan. Dan jangan salah, di desa-desa pun, daerah-daerah pun sekarang ini banyak influencer di sana, Bos. Kita lihatlah di beberapa daerah ada influencernya juga. Ada, Dok, ya? Ada. Dengan gayanya sendiri, kearifan lokalnya ada juga, Bos. That's right. Jadi memang jangan sampai kita berpikir orang desa ini tidak mengikuti perkembangan. Mereka sangat mengikuti perkembangan. Saya punya teman yang bahkan membuat aplikasi untuk penjualan padi, sudah tidak melalui orang kedua, langsung ke penjualnya itu sendiri. Dan itu ternyata menjadi proyek yang lumayan besar saat ini, yang mulai dikembangkan sama teman-teman yang lain. Dan itu dari desa? Dan itu dari desa, Bos. Nice. Orang desa.
ceritanya. Kalau kita selalu berpikir orang desa dan kota, ini bakalan lebih cepat juga penggabungannya. Lebih cepat. Dulu saya mengingat ya. Kita untuk memulai sesuatu usaha di Makassar, kita tinggal ikutin aja di Jakarta. 2 tahun setelah Jakarta kita mulai di sini, sudah 2 tahun di Jakarta kita mulai sekarang. Sudah oke juga untuk sudah kita sudah bisa running. Berarti polarisasinya dari Jakarta dulu. Cuman sekarang udah nggak bisa, bos. Kita harus bisa bersaing dengan kondisi-kondisi ibu kota negara, kondisi di Surabaya, Medan dan sebagainya udah seperti itu sekarang. Artinya semuanya sudah sama. Semuanya sekarang sudah sama. Dan semua peluang itu sudah sama untuk kita semua. Gitu. Kalau secara tadi kita compare persoalan desa, kota, anak muda dan orang tua. Akhir-akhir ini semua akhirnya banyak orang cerita soal Fadly Ananda. Yang saya tahu sekali kemarin, Dok, Pak Dokter suka sekali pakai helm balap. Iya, betul. Sekarang hadir di depan saya pakai peci. Alhamdulillah. What do you mean? Helm itu kan hobi. Asik. Ini menarik ini. Helm hobi dan pelindung kepala dong. Pelindung kepala. Sedangkan kopiah ini adalah pertanda kita pengen sesuatu yang lebih matang lah. Kita pengen dilihat, karena kalau umpama kita menjadi dalam hal ini saya turun ke politik dan saya memakai baju kaos dan tanpa apa-apa, kelihatannya terlalu muda. Jadi itu dia, kita ini masih diambang transisi ceritanya. Orang kadang-kadang belum bisa menerima gaya kita yang terlalu muda, dan belum tentu, dan kita juga belum terlalu bisa untuk memperlihatkan tuaan kita lah ceritanya. Oh begitu, Dok. Sehingga itulah kemudian komparasi. Sehingga itulah kita memang di transisi itu sendiri, dan memang kita harus sadarin itu. Dan namanya kita bermain politik, banyak hal yang kita pikirkan lah, termasuk survei-survei yang ada di lapangan seperti itu. Kalau saya menyimpulkan Fadly Ananda mau masuk terjun ke politik, sudah dokter, sudah aman lah itu, dokter. Sudah unit usaha juga sudah aman lah, saya kira ada beberapa perusahaan dan sebagainya. Ngapain lagi mau terjun ke politik? Anda dijebak kayaknya, Dok. Serius Li, saya ini siapa yang bisiki Fadly Ananda untuk kemudian terjun ke politik ini? Banyak orang yang bilang seperti itu. Iya. Terus apa yang termasuk orang tua saya sebenarnya nggak setuju, awalnya nggak setuju saya di dunia politik. Ibu saya terutama, kamu ini sudah sekolah lama-lama 10 tahun jadi dokter spesialis, spesialisnya juga cepat, spesialisnya juga terbaik kemarin lulusannya. Terus baru 5 tahun kerja jadi dokter, cari lagi jadi politisi, ngapain? Kamu ini sudah oke lah ceritanya, sudah ada lah untuk keluarga dan sebagainya. Cuman ya yang agak mendukung adalah bapak saya, karena beliau selalu menganggap itu, selalu berkata dari saya kecil itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Dokter tidak bermanfaat buat orang banyak? Dokter bermanfaat untuk orang banyak, tapi dengan jadi pemimpin yang baik, insya Allah bisa bermanfaat yang lebih besar untuk orang banyak, seperti itu. Dan dengan saya menjadi pemimpin, insya Allah tetap juga bisa menjadi dokter kan. Tapi dokter belum tentu bisa menjadi kepala daerah. Kalau saya menduga-duga, Dok, profesi sebagai dokter kadang juga terhalangi oleh kebijakan-kebijakan politik. Sehingga saya berasumsi secara pribadi, Fadly Ananda, my bro, terjun ke politik, termasuk ingin kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan profesi-profesi di bidang kesehatan. Contoh, Dok, saya banyak sekali teman saya perawat. Mengamuk mereka, Dok, perawat. Karena politik. So tidak ada salahnya kita coba lihat bagaimana orang kesehatan ketika memainkan peran politik. Betul. Begitukah? Benarkah asumsi saya ini, Dok? Ada benarnya. Ada benarnya. Dan saya melihat beberapa senior-senior saya yang bermain di politik, ada di Bontang, ada di beberapa kota lah. Dan mereka ternyata seorang pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya, Bos. Bukan karena dia, dan dia bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat, dan untuk profesi-profesi nakesnya juga lebih bagus daripada orang yang bukan nakes itu sendiri.
Sebenarnya apa sih masalah kesehatan kita, Dok? Sorry saya lompat lagi ini karena kesehatan selalu saja menjadi bagian masalah besar di negara ini, di daerah kita. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum. Itu saja terputar-putar, Dok. Nah, itu semua masalah, Bos. Nah, apa lagi masalah selain itu? Pangan. Pangan terpenuhi. Kalau kita sehari-hari ini terpenuhi tapi susah, Dok. Ya, betul. Apalagi corona, Dok. Makanya. Nah, maksud saya masalah kesehatan ini mengapa begitu sulit dibereskan? Karena selama ini teman-teman dari sisi kedokteran itu terlalu memikirkan tentang pasiennya, terlalu memikirkan tentang bagaimana caranya membuat orang itu sehat, pasiennya itu sehat, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tanpa memikirkan kebijakan-kebijakan apa nanti yang saya harus dapatkan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Kebijakan-kebijakan apa dari pemerintah yang bisa membuat saya nyaman untuk bekerja. Dan terlalu fokus ke pasien. Terlalu fokus. Saya sangat menghargai senior-senior saya yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan orang, yang betul-betul cuman ngurusin pasiennya. Bahkan dia rela untuk tidak tidur demi pasiennya. Betul. Bahkan ada yang tidak terima honor. Dan itu semua berafiliasi dengan kebijakan. Dan makanya untuk itu harus ada orang yang mengerti tentang kesehatan, tentang dunia kesehatan, sama juga tentang harus ada orang yang bisa mengerti teman-teman industri kreatif yang harus bisa terjun di dalam dunia kebijakan itu sendiri. Karena sadar tidak sadar, Dok, ini perbincangan warkop ke warkop. Siap. Dari mulut ke mulut. Kalau selalu kita tanya anak muda soal politik apa segala macam, kita mungkin baru niat mau ngomong, Dok, baru mungkin tersebut huruf P-nya, itu sudah langsung bilang ngapa samin, itu apa mi itu. Maksudnya pembahasan lain bolehlah. Betul. Itu apatisnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bro. Nah, saya kira apatisnya mereka adalah bukan tanpa sebab. Sebabnya adalah ya kita sendiri juga mungkin. Betul. Ada anak muda yang terlibat di politik. Ya bukan dia mempengaruhi tapi dia yang dipengaruhi. Betul. Fadli Ananda mampu mempengaruhi atau dipengaruhi? Ya, saya pengen membuat hal yang baru di dunia politik. Untuk itu saya hadir di dunia politik karena saya ini tidak berafiliasi sama politik manapun sebelumnya. Jadi saya tidak ada kepentingan besar dalam politik. Kepentingan saya adalah bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak dan pemikiran-pemikiran yang tidak terrealisasi, terutama anak muda, terutama orang-orang kesehatan yang sekeliling saya dulu lah. Sebelum saya mempelajari yang hal-hal yang lain. Baik. Karena saya terus terang orang yang baru di politik. Dan saya hadir itu untuk membuat suatu perubahan yang nyata untuk hal-hal yang baru tersebut. Menarik itu, Dok, yang kita sampaikan baru. Termasuk dengan apa yang ada di lengan sebelah kanannya Dr. Fadli. Energi siap, baru. Siap, energi baru. Baru ini berarti ingin merubah yang lama. Memunculkan sebuah yang baru atau yang sudah ada kita perbarui. Can you explain about the energi baru? Energi baru atau hal baru yang Pak Dokter nanti mau hadirkan? Hal-hal yang baru sebenarnya adalah memperbarui hal-hal yang sudah lama, sudah tidak terpakai sebenarnya zamannya. Tidak cocok lagi di zaman sekarang ini. Kita berharap ke depannya, kita tidak tahu nih zaman bakalan putar bagaimana cepatnya. Jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan tetap di situ sementara zaman sudah tidak membutuhkan kebijakan tersebut. Dan itulah gunanya Dr. Fadli Ananda hadir di dunia politik itu sendiri. Boleh konkretnya satu mungkin, Dok, sebuah terobosan barunya nanti kalau seumpama Pak Dokter ada pada posisi pemangku kebijakan itu. Konkretnya mungkin kita dalam karena saya dokter dalam bidang kesehatan, kita berbicara mungkin teman-teman Rijal pasti pernah dengar kalau ada pasien diterima di rumah sakit dari puskesmas A. Ini menarik. Pindah dirujuk ke rumah sakit A. Oke. Rumah sakit A full. Pindah ke rumah sakit B. Oh, rumah sakit B full. Pindah ke rumah sakit C.
Belum sampai rumah sakit C meninggal pasiennya. Kasihan orang dari kampungku biasa ini dok, kasihan begitu. Itu bagaimana itu dok? Itu salahnya bagaimana karena tidak ada sebenarnya sekarang ya kita dengan adanya kita berbicara politik apa gimana nih jadinya? Santai apa-apa ya? Santai dok. Semua di sini bisa dibahas. Sebut nama, sebut merek urusannya. Oh iya siap. Jadi kita ada jaminan kesehatan terintegrasi dengan digital melayani ceritanya. Nah kita singkat Jaket Dilan. Oke. Itu adalah di mana semua puskesmas rumah sakit ini terintegrasi. Mulai dari kamar rawat inapnya yang tersedia apa aja. Terus ada kamar kosong apa tidak, semuanya kita bisa lihat. Jadi kalau seumpama puskesmasnya mau merujuk ke A nih, itu kita harus melihat di sistem itu sendiri. Sistem di A ada nggak yang bisa menerima di sana? Di B ada nggak yang bisa menerima? Ada nggak kamar kosong di sana? Jangan sampai kita sudah sampai A tidak ada lagi yang terima. Jadi sudah siap duluan orang yang sudah rumah sakit yang dituju, baru pasien itu menuju ke rumah sakit tersebut. Jadi semuanya peralatannya sudah siap. Jadi tinggal rumah sakit ini siap-siap untuk menerima pasien tersebut. Apakah harus dioperasikan, apakah harus di mana atau ditangani lebih lanjut bagaimana, itu semua lebih cepat lah ceritanya. Baik. Tapi you know my bro Fadli Ananda, kebanyakan biasa orang ngeluh itu dok, itu karena persoalan mereka lama mengurus administrasi. Betul. Biasa ya selesaikan administrasi yang ya biasalah administrasi, biaya administrasi. Betul. Baru kemudian nilainya, padahal ini hal yang sangat gawat darurat, hal yang sangat ini persoalan hidup dan mati. Betul. Ini masuk urusan politik juga atau lebih kepada manajemen rumah sakit? Lebih ke manajemen sebenarnya. Kalau saya pribadi melihat masalah-masalah rumah sakit itu lebih ke manajemen itu, dan sekarang saya rasa rumah sakit semua rata-rata ya sudah melakukan tindakan dulu baru administrasi tersebut. Saya melihat kondisi sekarang ya. Cuman Makassar yakin begitu dok? Makassar saya yakin ada banyaklah rumah sakit yang seperti itu. Sudah seperti itu. Iya. Artinya sudah sesuai yang apalah yang kita harapkan. Iya. Pasti tidak sempurna. Tidak sempurna, cuman lumayan menggampangkan lah. Iya, walaupun mungkin pada saat pendaftaran karena pasiennya juga tidak siap. Iya. Keluarganya juga belum siap, tidak ada sama sekali dibawa KK, tidak ada bawa sekali KTP, ya itu sih ya hal-hal yang kesalahan orang per orang lah ceritanya. Oh begitu dok ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Iya. Ya karena memang kompleks sekali nih masalah kesehatan. Bahkan beberapa corona kemarin ini semua, saya secara pribadi dok, saya langsung konsen, wah parah juga gini kalau kita abaikan kesehatan. Betul. Kita kaya, punya uang, sakit, tidak ada juga gunanya bro. Betul. Nah saya bilang, waduh ini apakah persoalan leader kita yang tidak memahami situasi seperti ini atau kondisi masyarakatnya, atau memang masyarakatnya yang abai soal kesehatan? Saya melihat kondisi dengan beberapa kali terjun ke bencana, memang kita tidak siap untuk bencana. Dan ini COVID ini adalah bencana bukan cuma nasional tapi mendunia. Bencana nasional. Kita tidak siap bencana. Kita tidak siap bencana. Padahal negara kita negara bencana, bro. Negara kita negara bencana. Oh my God. Saya melihat langsung bagaimana di Palu. Terus apa gunanya ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana? Kita lebih sering mengobati daripada mencegah itu sendiri. Yang bermasalah. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan kalau umpama ada bencana, kadang-kadang kita kaget dengan itu sendiri. Namanya bencana ya pasti kaget lah. Apalagi hal yang baru, terutama COVID ini, seluruh dunia pun kaget kita rasa. Saya rasa seluruh dunia ini kaget dengan kondisi COVID, dan seluruh dunia baru mulai untuk beradaptasi dengan COVID itu sendiri. Kalau kita bicara COVID. Bencana kemanusiaan lah kira-kira ada gitu dok ya. Kita lihat ini penyakitnya nih. Betul. Makanya dia begitu menyensarakan semua bidang, semuanya terdampak dan semuanya berdampak. Dan saya kebetulan ada di posisi di tengah-tengah lagi. Saya punya grup dokter dan saya punya grup entrepreneur. Ini. Ya itu yang susah, dan memang ini saya melihat tidak baku cocok, maksudnya ini susah dok. awal COVID ini tidak baku cocok ini. Dokter bilang kalau perlu sampai lockdown.
Dokter ini bilang? Ya ada beberapa lah grup dokter. Kalau perlu jangan gini-gini, di rumah aja terus begini. Sementara pengusaha-pengusaha juga berteriak juga, bos. Ada teman saya pengusaha yang sangat menurut saya pribadi sudah besar, ternyata agak susah juga karena dia punya cicilan juga, bos. Cicilannya juga ternyata besar. Jadi dan dia bilang kalau sampai bulan 9 ini seperti ini, waktu itu dia bicara di bulan 4. Kalau bulan 9 ini bukan cuman saya sekarang ini bisa bantu pemerintah. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 mungkin saya masih bisa bantu pemerintah. Tapi kalau bulan 9 saya masih begini kondisi, tidak ada masih, waktu itu kan keras banget kan, keras ada PSBB dan sebagainya. Kalau sampai bulan 9 begini kondisi, saya yang harus dibantu pemerintah, bos. Dan ini menurut saya seorang pengusaha besar. Jadi dia meminta untuk dibantu oleh pemerintah. Dia sempat bilang seperti itu. Jadi memang saya betul-betul melihat dua sisi ini. Waktu itu ekonomi dan kesehatan agak susah bersatu, agak susah disatukan pendapatnya. Dan sudut pandang menurut saya sangat diperlukan kearifan dalam memandangi ini semuanya. Dan yang paling pusing ini menurut saya pemerintah. Yang paling pusing ini adalah pemerintah. Iya, menentukan kebijakan itu. Kita mau fokus di kesehatan ataupun fokus di ekonomi. Kita mau fokus di kesehatan dengan konsekuensi resesi mungkin. Kita mau fokus di ekonomi dengan konsekuensi kematian yang lebih banyak. Betul. Saya tidak mau bahas, Dok, soal atau menyinggung soal apakah ini COVID konspirasi atau tidak. Itu sudah basi tuh. Sudah basi. Tapi tadi menarik, Dok, yang Pak Dokter sampaikan soal pemerintah pusing. Pertanyaan saya, Dok, pemerintah bisa apa sebenarnya kalau dia saja pusing? Iya, makanya lebih pusing kita ini. Betul, kita lebih pusing lagi ini sebenarnya di bawah. Cuman yang kita harus mengerti, ini kondisi di hampir seluruh dunia, bos. Siapa yang harus mengerti, Dok? Semuanya masyarakat harus mengerti. Semuanya harus mengerti. Semua pemerintah harus mengerti masyarakatnya, masyarakat juga harus mengerti pemerintah. Ya itu lagi yang saya bilang sudut pandang, bos. Alright. Sama sudut pandang. Karena pemerintah mungkin melihat sudut pandang yang lebih luas, masyarakat juga melihat sudut pandang kehidupannya. Seperti itu. Iya, karena dan jangan salah, ini seluruh dunia. Jangankan kita ini yang maksudnya negara maju, negara berkembang, negara maju pun pusing juga. Yang kita tahu di situ sudah ada orang-orang hebat semua, pusing juga dengan kondisi seperti ini. Pusing juga ya. Pusing juga. Nggak ada kebijakan yang bagus di sini. Semuanya pasti salah. Itulah akhirnya beberapa konten sebelumnya pernah saya buat, Dok, bahwa kita sudah tahu siapa sebenarnya pemimpin kita gara-gara ini corona, dan bagaimana juga masyarakat kita, betul, gara-gara ini corona. Betul. The big question, Dok, kenapa harus ada pilkada? Saya sendiri, kalau saya ditanya pribadi, di tengah pandemi ini, Dok, saya pribadi kalau ditanya pribadi, saya sebenarnya orang yang kurang setuju dengan adanya pilkada di tengah pandemi seperti ini. Tidak setuju Anda dengan pilkada? Betul. Saya orang yang kurang setuju dengan kondisi pandemi dan kita lakukan pilkada. Cuman lagi-lagi saya tidak mau menyalahkan sudut pandang orang lain. Dan life must go on, bos. Kita karena kita sudah berniat untuk mengikuti acara ini, pilkada ini, ya kita harus ikutin tahapan itu sendiri. Iya, jangan sampai ada klaster baru, Dok. Klaster pilkada. Betul. Dan itu memungkinkan sekali sebenarnya. Memungkinkan sekali. Jadi saya ini karena ikut pilkada, ceritanya saya turun Tommy ke bawah. Saya masih melihat masyarakat yang cuek dengan kondisi. Kita dipeluk-peluk. Saya bilang kita mau marah juga. Salah tongki, bos. Kita mau tidak jabat tangannya salah ki juga. Anda dipeluk? Ada yang peluk. Wih, Anda tidak minta maaf, Bu? Saya begitu, tapi kalau ada yang respon lebih besar, ya kita tidak tahu, bos, kondisi di bawah itu bagaimana. Jadi dan memang masyarakat berarti tidak betul-betul takut sama corona. Ada masyarakat yang tidak percaya, mungkin yang tidak percaya dengan corona ini sendiri. Dia hanya percaya Pak Diananda. Ya mudah-mudahan.
Karena dia langsung peluk. Iya, kadang-kadang dia bukan peluk lah, yang namanya ya merapat, memberikan respon yang gestur yang cukup. Iya, gestur yang lebih besar padahal masa corona. Ya sebagai orang calon pemimpin ya kita harus merasakan harapan-harapan orang itu. Iya. Jadi kita harus merasakan juga, cuman tetap ya responnya adalah setelah itu ya kita harus profit untuk ke rumah supaya tidak menularkan orang rumah, ya kita harus lakukan tetap juga. Berarti mandi pakai hand sanitizer. Nggak, soalnya begini Dok Boy. Ini masyarakat dia tidak tahu ini Fadli Ananda ini dokter. Ya, betul. Bersentuhan dengan pasien. Betul. Anda pergi peluk. Kebetulan saya cuti untuk ke pasien. Ya, Kenapa saya seperti itu? Karena saya tidak mau kembali lagi. Saya merasa pasien itu adalah orang yang saya tidak mau menularkan dari saya ke pasien itu sendiri. Kalaupun kita harus dapat dari pasien ya itu resiko kami. Cuman kalau umpama kita sebagai carrier-nya membawa ke pasien itu sangat bahaya. Bukan bahaya sih, sangat sedih aja rasanya. Sedih. Iya, kita mau mengobati orang tapi kita memberikan penyakit ke orang. Baik. Makanya saya kalau dihitung swabku, saya sudah 7 kali swab bos. Dan tiap minggu saya rapid untuk mencegah saya menjadi penularnya orang. 7 kali swab. 7 kali kita swab. Ini belum pernah swab ini. Saya mahal swab Dok. Iya. Betul itu. Di beberapa orang mahal. Ini bagus iya. Karena langsung mengakui ya mahal. Harus diakui mahal Dok ini. Harus mahal karena memang alatnya juga mahal. Terus yang kedua adalah bajunya yang dipakai juga mahal. Nah, itu saya merasa beberapa rumah sakit yang memberikan swab, memberikan rapid itu untuk menjaga itu penularan dari orang yang sehat kepada orang yang orang sakit kepada orang yang sehat. Dok, ini kan tadi kan ada pertanyaan saya Dok. Balapan. Kenapa ada seorang pembalap mau menjadi pemimpin di sebuah kota yang sangat heterogen? What's going on? Apa pentingnya? Apa poin dari membalap atau nilai-nilai leadership dari balapan yang bisa dibawa ke pemerintahan? Kasarnya gitu Dok. Sebenarnya dengan kita membalap itu kita dilatih untuk bisa menerima kemenangan itu secara adil, secara tepuk tangan yang besar atau kekalahan yang kita bisa siap menang dan siap kalah lah ceritanya. Dan Anda belajar dari balapan itu? Saya belajar dari balapan itu sendiri bagaimana caranya bekerja secara tim. Karena di pembalap itu kita memang jadi aktor utamanya, cuman kesiapan mobilnya, kesiapan mesinnya, kesiapan waktunya itu semua diatur sama tim. Kita tinggal datang duduk balap dengan skill-skill kita seperti itu. Jadi itu kalau umpama mekaniknya salah, timnya salah, ya bakal fatal juga kita. Walaupun jago si pembalapnya. Walaupun kita jago pembalapnya, iyalah. Analoginya ke pemerintahan, walaupun jago wali kotanya, walaupun jago wakil wali kotanya, kalau yang di bawahnya bermasalah. Dan itu saya rasakan Dok. Betul. Secara pribadi. Saya tidak mau berbicara tahun Dok, sensitif soalnya. Tapi itu Dok, ada orang biasa begini Dok. Bagus ini, wali kota pemimpin tak. Tapi ini orang-orang di bawahnya dede. Betul. Belajar dari filosofi balap. Apa yang Fadli Ananda mau terapkan hal-hal balap itu ke pemerintah? Sebenarnya lebih ke bagaimana kerjasama untuk memenangkan suatu kejuaraan dan bagaimana sportivitas kalau kita melakukan kesalahan itu sendiri. Dan semua orang tahu lah, kita ini pemimpin pun itu manusia biasa bos. Yes. Bisa bikin salah. Yes. Dan semuanya harus terkoordinasikan dengan orang-orang di sekitar kita, ya orang-orang di bawahnya itu sendiri. Dengan adanya seperti itu, ada keterbukaan antara pemimpin dengan bawahannya, harusnya pemerintahan itu bisa berjalan sesuai dengan hal-hal yang kita inginkan. Karena tidak ada kebohongan yang kita jalankan lah, dan harus saling mengisi menurut saya antara pimpinan dan bawahan itu sendiri. Itu Dok. Kuncinya adalah transparansi di situ Dok deh. Kuncinya transparansi dan
kembali lagi kolaborasi atau gotong royong lah ceritanya kalau istilah dulunya. Iya. Anda bisa jamin itu, Dok? Soalnya saya kalau ada pemimpin atau calon pemimpin bicara soal transparansi, saya agak keder, Dok. Maksud saya yakin kok akan transparansi. Soalnya hal-hal yang seperti itu saya melihat, saya kurang tahu ya, Dok, ya kalau di Indonesia Barat, tapi kalau Indonesia Timur saya masih agak-agak tabu, Dok. Betul. Itu akar masalahnya di mana dan seberapa yakin Bro Fadlian Anda bisa terapkan itu? Saya pribadi selama memimpin beberapa perusahaan, saya melihat transparansi dan gotong royong antara pimpinan dan bawahan itu sangatlah penting dalam menuju kesuksesan itu sendiri. Walaupun ini skala kecilnya ya. Cuman saya melihat dengan adanya transparansi, kita melibatkan semua pihak dalam pembangunan kota atau pembangunan suatu wilayah. Menurut saya bakalan ada kepercayaan. Masyarakat percaya kepada kita. Kalau seumpama masyarakatnya tidak bisa percaya sama kita, bakalan tidak ada hal yang bagus kita buat. Kalau tidak ada percaya. Kalau tidak ada kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, pasti yang dilakukan pemimpin itu walaupun benar, jadinya salah. Karena masyarakat kita ini kalau sudah menganggap ini tidak baik, susah untuk merubah mindset mereka. Kalau saya pribadi seperti itu melihatnya. Seperti itu, Dok, ya. Sehingga itulah yang perlu memang mindset, mental, sama ruang-ruang tentu harus lebih banyak dibuka. Betul. Supaya masyarakat merasa menjadi pemilik kota ini, menjadi penentu masa depan kota ini, kabupaten ini dan seterusnya. Bapak sudah bisa menjadi wali kota ini kayaknya kalau gini. Dok, saya agak penasaran sebenarnya masa kecilnya Pak Dokter ini. Iya. Saya yakin pasti Fadlian Anda mungkin ini adalah anak yang nakal dulu. Kurang mendengar mungkin. Betul. Saya akuin itu. Karena balap ini dengan dokter di mana nyambungnya, brother? Jadi masa kecil, Dok, coba. Saya masa kecil itu saya lahir di Makassar, di Ujung Pandang waktu itu namanya. Masih Ujung Pandang ya? Masih Ujung Pandang. Saya lahir di Jalan Landak Baru, dulu namanya Lorong 6, nomor 12. Rumah saya di situ dulu. Jadi Landak Baru dulu itu berupa kawasan rawa-rawa. Jadi kota dulu Makassar kan zaman-zaman kita kecil itu di sekitar Sudirman lah dan sebagainya, veteran dan sebagainya. Kalau Landak Baru itu masih rawa-rawa. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana menjadi namanya masih banjir di situ, kita masih main rakit, kita ke sekolah naik rakit. Saya masih rasa itu di umur saya masih 5 tahun, TK waktu itu, masih sering banjir di situ kawasan. Dan makin maju, saya akhirnya bisa masuk kedokteran. Awalnya saya ini mau menjadi musisi sebenarnya. Cita-cita saya menjadi musisi. Artis. Banyak fansnya, cewek-cewek. Halo guys, halo fans. Dulu belum halo guys, Bos, karena belum ada halo guys kan. Belum ada sosmed. Belum ada sosmed. Jadi belum halo guys. Iya, belum halo guys. Dulu apa, Dok? Halo. Dulu enggak ada sama sekali, apalagi kita pemain dulu band tidak ada, cuman keren aja kelihatan kalau sudah di atas panggung seperti itu kan. Jadi saya merasa saya mau jadi musisi lah. Keren banget kalau jadi musisi. Iya, keren sekali nih kalau jadi musisi. Waktu itu kita melihat zaman saya itu Bass Jam, asik, Funky Kopral yang di Bondan Prakoso dan sebagainya lah. Kita melihat di situ keren lah kalau kita menjadi begitu. Saya dulu lulus SMA ke Yogyakarta. Yogyakarta saya disuruh, saya janji sama bapak saya, kan bapak saya pengen banget saya menjadi dokter. Saya bilang saya mau daftar dokter di Jogja. Oke, dia kawala ke sana. Daftar dokter di Jogja. Saya daftar di Institut Seni. Enggak pernah mendaftar di kedokteran. Kurang ajar memang ini Fadlian Anda ini. Ini sebagai anak ini. Iya, cuman minta izin. Oke, saya daftar dokter. Betul. Kenakalan remaja, Bos. Oke. Ternyata ada nakal remajanya, Tapi masih dalam batas normal lah. Kemarin itu kita pengen banget menjadi itu, tapi saya sekali lagi saya melihat
memang dengan kita mengikutin ini pesan untuk teman-teman yang generasi sekarang. Betul. Kita kalau ada cita-cita kita ikutin dulu petunjuk orang tua kalau saya pribadi. Karena petunjuk orang tua itu enggak bakalan salah, Bos. Saya dulu cita-cita kan selain musisi menjadi pembalap. Ya. Ternyata saya ikutin maunya orang tua dulu saya menjadi dokter spesialis. Saya tetap bisa jadi pembalap sekarang, bisa jadi main musik juga sekarang. Betul. Seperti itu. Jadi memang setelah saya sekolah dikirimin uang jajan, dikirimin nggak lulus, tes di sini nggak lulus. Akhirnya terakhir itu jadi uang yang bisa dikasih disuruh pulang terus. Ada pendaftaran di UMI nih. Saya dikasih uang, uangnya saya pakai buat makan, buat apa semua. Tiba-tiba terakhir dikasih tiket langsung. Kok pulang nggak bisa Mi? Kan disuruh beli tiket dulu, tapi uangnya dipakai terus untuk jajan ini ceritanya. Dulu, betul. Iya, jadi akhirnya terakhir dikirimin tiket. Dan tetap itu. Kuliahnya di Makassar. Dan akhirnya pulang kembali ke Makassar. Jadi Anda ngapain di Jogja? Sekolah 3 bulan lah untuk menjadi musisi, cuman gagal juga. Jadi musisi gagal, pembalap gagal jadi, tapi alhamdulillah jadi dokter. Dan banyak waktu saya menjadi dokter ya, ini cerita untuk anak muda, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau anak muda itu memang terlalu sering dipandang enteng. Itulah anak muda. Betul. Memang kita selalu dipandang enteng. Kita melakukan sesuatu pasti dipandang enteng. Saya pertama sekolah di kedokteran, guru-guru BK saya di SMA 1, saya kebetulan lulusan SMA 1, guru-guru BK saya, guru-guru saya, wali kelas saya bilang, ini Fadli sebentar gini di kedokteran, DO nanti ini kan begitu kan, karena dia tahu Anda mungkin sangat diragukan ya. Iya, kita diragukan. Karena enggak terlalu pintar waktu SMA memang. Ya namanya anak muda lah. Anak muda, iya. Anak Makassar. Mau jadi musisi kan, enggak pernah berpikir menjadi dokter. Ya alhamdulillah saya buktikan bahwa saya di angkatan saya itu saya adalah orang yang pertama selesai. Wish. Di FKUMI itu 2003. Setelah itu saya koas, saya juga paling cepat selesai. Setelah itu saya ambil spesialis. Teman-teman saya bilang lagi, dokter Fadli nih lama selesainya nanti nih, toh karena ini saya itu satu angkatan sama yang paling pintarnya di Unhas, paling pintarnya di Undip, paling pintarnya di UMJ. Ini yang spesialis? Iya spesialis. Kan di Unhas 2011 saya masuk. Lagi-lagi alhamdulillah saya yang paling cepat, Bos. Di situ saya 2015 sudah selesai. Teman-teman saya yang seangkatan saya masuk 2016 baru selesai, lebih dari 1 tahun sama saya. Beda 2 semester berarti. Ya alhamdulillah, Bos. Apa resepnya? Resepnya ya mungkin doa orang tua. Doa orang tua. Karena mungkin keinginan orang tua saya, melihat orang tua saya besar sekali keinginannya untuk saya menjadi dokter, makanya saya berusaha betul untuk membahagiakan mereka dengan kondisi begitu, dan selebihnya itu ya berjalan aja secara biasa. Sembari menjadi pengusaha. Setelah itu ya kembali lagi akhirnya saya membuat rumah sakit. Rumah sakit pun awalnya saya dianggap enteng, Bos. Dibilang ngapain? Saya kan konsepnya dulu saya bikin rumah sakit itu konsep praktek bersama, yang di situ di mana ada dokter spesialisnya bersama-sama. Inspirasinya cendol. Saya pernah ada teman datang cari cendol, saya bawa ke Almarkas. Karena saya telepon teman, di mana cendol? Di Almarkas. Sudah Mi. Saya berpikir saya mau bikin rumah sakit. Ketika orang bilang di mana lahiran, di Ananda. Iya. Di sana ada semua Mi. Ada semua Mi. Ya, begitu. Gara-gara cendol di Almarkas sih. Di Almarkas, Bos. Oke. Jadi harusnya tadi minuman kita nih cendol, Bos. Jadi gara-gara itu aja sebenarnya saya berpikir. Dan waktu itu orang itu masih berpikir dokter minded. Kalau kita mau lahirkan ke dokter A atau dokter B atau dokter Choi. Kalau umpama tidak ada dokter A, ke dokter Becky. Saya berpikir mau membuat suatu brand image menjadi hospital minded. Orang berpikir ke rumah sakit mana? Rumah sakit A yang bagus, rumah sakit B yang bagus, seperti itu. Karena dokternya sudah oke di sini, Bagaimana caranya? Itu sesuatu hal yang baru dibuat begitu, ya susah juga, Bos. Dianggap enteng juga kemarin-kemarin. Walaupun sekarang dicontohin banyak rumah sakit. Betul. Cuman untuk memulai itu ya memang seperti itu. Politik pun seperti itu. Saya tahu betul saya ini awal-awal politik pasti banyak yang ragukan. Nggak mungkin dapat partai.
Siapa itu Fadliana? Siapa itu Fadliananda? Siapa itu Fadliananda? Kau kenal itu Fadliananda? Paling begitu. Iya, pasti begitu. Semua orang begitu. Dan siapa? Paling teman-teman aja yang tahu kita bagaimana. Iya. Betul. Siapa itu Fadliananda? Apalagi warkop ini bos. Kalau tiap ke warkop itu sana yang mau calon wali kota anak kecil. Begitu kan? Yang awal-awal ini semua orang pasti berpikir begitu. Cuman ya kita ini namanya kita anak muda, kita selalu menembus ruang-ruang yang luar biasa dan kita saya selalu memahami itu kalau tugas kita ini cuman berdoa dan berusaha bos. Hasil akhir itu Allah yang tentukan. Kalau kita sudah ikhtiar bagus, berdoa bagus dan berusahanya bagus, kalau kita tidak dapat ada jalan lain lagi yang diberikan sama Allah. Seperti itu. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Karena saya dari kecil diajar sama ustaz bos. Karena orang tua saya ustaz, jadi nilai-nilai agama yang saya diberikan ya lumayan kuat. Bukan tentunya sangat kuat, cuman lumayan kuat. Lumayan kuat. Wow. Dan alhamdulillah saya melihat ini sudah mengarah ke sana dok ya. Sedikit lagi akan berkontestasi nih. Insya Allah. Iya. Ya. Ini sudah. Kalau kita nonton MotoGP ini sudah babak kualifikasi nih. Betul. Sedikit lagi akan masuk race-nya ini. Betul. Kalau saya melihat sih ya Insya Allah. Masuk ring, masuk arena. Ya mudah-mudahan. Kalau enggak dibegal. Makassar banyak begal ya. Makassar banyak begal. Begal politik juga ada. Begal politik. Dok, sebelum masuk arena sudah habis berapa? Lumayan lah. Anda tidak menyesal dok? Semua namanya hal-hal yang baru kita buat pasti ada konsekuensi yang kita dapat. Buka rumah sakit mengeluarkan biaya juga bos. Kita yakin enggak itu berhasil apa tidak. Masuk ke kedokteran kita bayar juga bos. Masuk ke apa lagi namanya, masuk fakultas teknik ekonomi kita bikin keluar biaya kan. Bikin seperti ini kita keluar biaya juga kan. Ya seperti itu politik. Kenapa kita tidak berani mengeluarkan itu kalau kita untuk kemaslahatan yang lebih besar. Berarti Anda yakin sekali dok ya? Yakin apanya nih? Maksudnya yakin sekali bahwa dengan ini saya ambil jalan, saya akan bisa dapat ini, saya akan bisa lebih banyak bermanfaat. Saya selalu berpikir berusaha dan bersungguh-sungguh itu adalah tugas kita. Hasil akhir adalah Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Sehingga itulah kemudian selalu Anda serahkan saja. Serahkan ke atas saja. Anda tugas manusia Anda tugas berusaha. Manusia. Kalau masalah jadi atau tidak. Jadi apa tidak, setidaknya saya sudah menjadi trigger untuk anak-anak muda. Bahwa ada anak muda yang pernah mencoba, anak muda yang anak ustaz, tidak ada darah biru politik, pernah mencoba mewakili orang-orang yang seperti dirinya untuk menjadi pemimpin kota Makassar. Sehingga semua orang bisa bermimpi menjadi pemimpin di kotanya yang kita sama-sama cinta ini sendiri. Iya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Maksudku saya ini masalah menang kalah itu masalah di belakang lah. Saya selalu dalam hal apapun saya pernah menang dan saya pernah kalah. Dan itu hal yang wajar menurut saya. Saya punya pertanyaan spesial. Siap. Sebelum kita tutup ini dok, saya akan menyebutkan nama. Dan saya minta Pak Dokter menanggapinya dengan hanya satu kata. Siap. Berani dok ya? Berani. Oke. Anak muda masa takut. Ini gokil banget ini. Saya akan menyebutkan nama dok. Dan saya minta Anda menanggapinya dengan satu kata. Saya sebut namanya, langsung direspon dengan satu kata. Pendapatnya, kesannya terserah. Siap. Apapun itu, bebas. Siap. Boleh nanti kalau masih ada waktu, saya akan tanyakan kenapa Anda menyebut satu kata itu. Siap. Dani Pomanto. Cerdas. Irman Yasin Limpo. Kak None. Kak None itu orang yang petarung. Munafri Arifuddin. Munafri senior. Deng Ical Somber. Asik. Fatmawati Rusdi. Sidrap. Abdurrahman Bando. Enrek. Zunnun Halid. Anak Nurdin Halid.
The last but not least, Nurdin Abdullah, Gubernur. Amazing, nice. Kenapa ada daerah-daerah yang Anda sebut? Ada nama kampung, ada nama kabupaten di situ. Saya mengenalnya di situ. Oke. Jawaban yang sangat rasional dari seorang Fadlian Anda. Saya mengenalnya di situ. Oke. Saya mengenalnya besar di situ. Ini apakah ada nama yang saya lewatkan? Sudah semua ya, aman ya? Silakan. Kalau ada lagi, nama Rizal Jamal, seorang social entrepreneur. Masya Allah, amin. Dan itu tetap kita juga belajar sama beliau bagaimana kisah-kisahnya. Dok, terima kasih banyak, Dok. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang ke acaranya Rizal Jamal. Mungkin kurang fokus dan kurang santai ya, maklumlah jam berapa ini, Jam bos? Berapa? Ini tidak terasa pembicaraan kita sudah hampir sejam, Dok. Jam 1, bos. Jam 12. Lumayan ya. Dan itulah anak muda. Itulah anak kita muda. Ngobrol tidak lihat waktu, ya karena kita bicara soal masa depan. Betul. Kita tidak bicara masa lalu, kita tidak bicara pengalaman, bos, tapi kita menawarkan masa depan. Wah, amazing. Itu kata-katanya Anies Baswedan, bukan gua. So, the last, Dok. Seperti last terus ini, bos. Kan saya bilang last but least. Ini last sekali ini, Dok. Last sekali ya. Sesuai dengan judul podcast, time is yours. Waktunya untuk Anda. Are you ready to be a mayor of Makassar? Insya Allah, saya siap hadir untuk orang-orang yang bermimpi besar terhadap kotanya. Lahir batin? Lahir batin, insya Allah. Bismillah. Ya, kita bismillah. Semoga Anda dimudahkan, Dok. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa untuk kemajuan kota kita bersama. Siapapun pemimpinnya, saya rasa semua ini yang calon-calon ini adalah pemimpin-pemimpin terbaik, cuman mempunyai cara-cara yang berbeda-beda. Dan kita sama-sama berdoa semoga kota Makassar ini mendapatkan pemimpin yang terbaik, insya Allah. Baik. Anda harus catat, Dok, bahwa konten ini direkam dan ini adalah jejak digital. Siap. Besok someday ternyata Allah mentakdirkan memang Pak Dokter berada pada sesuai apa yang telah diupayakan, dikorbankan dan sebagainya. Anda harus mengingat podcast ini. Siap. Saya bahkan selalu mengingat Rizal Jamal dan podcastnya. Amin. Alright, time is over.